Acara ini disupport oleh Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di program menuju Pilkada 2024 bersama saya, Eka Saputra. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel 1 dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa like-nya dan subscribe-nya ya guys. Alhamdulillah guys, hari ini saya kembali lagi bersama Alfa Sirin, tokoh politik kita nih yang sangat muda dan berpotensial. Itu kita ketahui sebelumnya bahwasanya putusan MK 60 2024 menjadi kontestasi yang sangat beragam dan sangat menarik, karena sebelumnya ambang batas untuk mencalonkan kepala daerah 20% dan keputusan MK bisa hasilnya menjadi 7,5–8,5%, itu pun tergantung dari penduduk setempat. Dan di Pekanbaru menariknya sudah ada calon kontestan untuk Pilwako Kota Pekanbaru di 2024-2029. Siapa saja calonnya? Itu ada Ida Yulida sama Karisman, kemudian ada Agung Nugroho dengan Markarius, ada Muflihun dengan Ade Hartati, dan yang keempat ada Edi Natar dengan Destrayani Bibra, dan yang terakhir yaitu ada Isniwati Ayus dengan Fikur Ar-Rahman. Nah, untuk membahas peta politik sejauh mana dan siapa saja unggul yang akan kontestan Pilwako ini, sudah ada di sini Pak Sirin SIP MIP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mas Bro? Sehat. Mas Bro, melihat perkembangan ada 5 calon kontestan politik pada hari ini, kira-kira pandangan Anda seperti apa? Ya, setidaknya hari ini dengan perubahan keputusan MK ya. Dinamika politik daerah tentu mengalami perubahan yang cukup signifikan. Ya, kawan-kawan yang sebelumnya susah untuk ikut berkontestasi, tetapi hari ini punya kesempatan yang sama untuk berkontestasi dalam Pilkada di 2024. Terkhusus di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru ini secara sosiologis masyarakatnya sangat rasional ya. Terbukti kemarin waktu di Pilpres, yang menang di Kota Pekanbaru inilah adalah Anies Baswedan. Jadi kita bisa melihat bahwa tingkat rasionalitas pemilih di Kota Pekanbaru ini sangat tinggi. Jadi masyarakat Kota Pekanbaru ini melihat figur ya, melihat sosok yang akan mereka pilih, bukan partainya. Bukan partainya, malah figur ya. Figurnya, bukan partainya. Itu. Siapa figurnya, kira-kira bagus atau tidak, itu yang dipilih. Nah, berdasarkan itu kemudian kita melihat bahwa masyarakat Pekanbaru ini memilih pemimpin itu berdasarkan beberapa kriteria. Tetapi ada 3 kriteria yang kuat yang akan menentukan mereka memilih siapa yang akan dipilih. Pertama itu adalah sosok yang religius, yang kedua sosok yang merakyat, yang ketiga sosok yang bersih. Jadi tiga indikator ini menjadi faktor yang dominan bagi masyarakat Pekanbaru untuk menentukan arah pilihan mereka. Berarti ada 3 faktor: bersih, religius, dan masyarakat ya. Nah, terbalik mereka tuh. Pertama religius, ya, yang kedua merakyat ya, yang ketiga bersih ya. Bersih ya. Bebas dari apapun lah ceritanya. Ya, bersih dari korupsi. Bersih dari korupsi. Bersih dari korupsi. Nah, dari 3 itu mana pandangan Anda kan mempunyai survei kan otomatis. Ada datanya juga gitu. Nah, dari pandangan tersebut, dari 3 atau dari 5 kontestan itu, dari 3 itu masuk kategori siapa aja nih? Kita bahas survei yang kira-kira 4 bulan yang lewat ya. Hari ini survei mana itu? Survei dari LKPI. LKPI, Lembaga Konsultan Politik Indonesia. Nah, survei 4 bulan yang lalu itu kira-kira bulan April ya. April Mei. Itu urutan pertama tuh ada Pak Ayat Cahyadi. Ayat Cahyadi. Ya. 24%. Kemudian ada Muflihun. Juga 24%. Beda 0 ya. Kemudian yang ketiga itu ada Agung Nugroho. Agung Nugroho itu 14%. Kemudian di bawahnya tokoh-tokoh yang lain lah.
Itu 4 bulan yang lewat. Jadi hari ini ternyata Pak Cahyadi tidak jadi maju. Ya. Nah, survei hari ini kalau kita lihat dari beberapa lembaga, katakan seperti Carta Politika, yang tertinggi hari ini adalah Agung Nugroho. Itu bulan apa? Bulan September ini. Juli Ya. pertengahan Juli. Pertengahan Juli. Survei tertinggi itu adalah Agung Nugroho. Itu dari simulasi banyak nama dia 19%. Oke. Yang kedua itu ada Muflihun 14 dan Dr. Ihsan 10%. Dr. Ihsan masuk ya bulan Juli ya? Ya, bulan Juli beliau masuk karena pergerakan beliau di 3 bulan awal itu sangat signifikan ya. Kemudian kita melihat Muflihun yang 4 bulan sebelumnya itu 24%. Kenapa di bulan Juli justru turun sebanyak 10%, menjadi 14%? Itu sangat jauh sekali turunnya. Sebenarnya secara kalkulasi politik susah sekali Agung mengejar Muflihun ya. Di awal survei di bulan 4, bulan April. Tetapi hari ini justru Agung yang unggul. Muflihun justru turun ya. Turun Muflihun itu 10%. Nah, ini karena isu-isu masalah korupsi. Beliau diperiksa di Polda terkait dengan kasus SPBD fiktif. Meskipun belum terbukti, tapi pemeriksaan yang dilakukan secara masif ya, pemeriksaan dilakukan secara intensif itu berpengaruh terhadap tingkat elektabilitas beliau di masyarakat. Nah, ini membuktikan fakta empirik yang pertama bahwa orang Pekanbaru memilih calon pemimpin itu salah satu bersih dari korupsi. Kemudian ketiga pasang calon yang lain seperti Bu Ida itu 2,3%. Cuma 2,3%. Kemudian Bu Isnati Ayus itu belum muncul karena beliau terakhir baru mendeklar maju, dan Pak Edi Nakar Nasution itu belum juga muncul karena terakhir. Nah, kemudian disimulasi 5 calon, Agung Nugroho itu 34%. Agung Nugroho 34%. Muflihun itu 22%. Bu Ida 3%. Itu di bulan Juli. Ya, jadi dari simulasi banyak nama, kemudian menjadi simulasi 5 nama, yang masih Agung Nugroho yang muncul ya. Yang paling tertinggi saat ini itu 34% tadi. 4%. Ya, sedangkan Muflihun 22%. 22%. Jadi memang berat ya untuk mempertahankan elektabilitas ini, cukup berat guys, apalagi dengan isu-isu yang berkembang saat ini kan sangat berpengaruh. Bagi Agung Nugroho, masalah yang menimpa Muflihun ini merupakan keuntungan besar ya secara politik ya. Tapi bagi Muflihun untuk bangkit ini berat. Dia butuh banyak strategi di lapangan untuk membalikkan keadaan. Tapi dari hasil survei itu seluruh calon ini tidak punya strong voter. Jadi bisa saja berubah. Tetapi ya dalam waktu yang hanya berapa puluh hari ini, saya rasa itu butuh kerja keras yang sangat ekstra ya dari calon-calon lain untuk mengalahkan saudara Agung Nugroho. Ya, itu kan kalau kita lihat dari calon wali kota sendiri. Sedangkan wakil wali kotanya sendiri ada Ade Hartati, ada Karisma Risanda, Taufik. Nah, ini kita bedah ya untuk wakil. Data di bulan Juli tadi survei itu yang paling tinggi adalah Ade Hartati dengan 15%. Kemudian ada Ida Yulita itu 7,8. Kemudian ada Karisma Risanda 7,3. Yang lain itu di bawah semua. Jadi artinya Makarius bahkan wakilnya Agung itu rendah sekali ya. Tidak ada. Jadi kecerdasan Muflihun adalah membawa Ade Hartati menjadi wakil. Karena Ade Hartati ini ya sangat populer ya untuk wakil di bawah. Nah, kekurangan Agung, wakilan ini tidak populer sama sekali. Karena dulu beliau adalah menjadi anggota DPR provinsi dari Kabupaten Pelalawan. Dapil Siak Pelalawan. Jadi mungkin di Siak Pelalawan beliau terkenal, di Pekanbaru publik tidak mengenal. Itu sangat berpengaruh. Berpengaruh. Jadi jangankan 2% ya, 1% aja tidak sampai. Itu sekali lagi dari data. Data. Jadi nanti seandainya dilakukan simulasi survei di bulan Agustus ini atau nanti setelah pencabutan nomor urut pasti ada perubahan gitu, karena akan dibuat simulasi pasangan calon. Karena memang dilihat dari bulan Juli, Agustus, sekarang sudah memasuki bulan September, berarti kan sudah hampir 2 bulan lebih nih. Apakah tidak ada melakukan survei atau nanti menunggu
tadi itu pas cabut nomor undian baru ada nomor Iya. survei. Nanti yang jelas begini, semua calon itu pasti akan melakukan survei, ya. Calon-calon potensial. Ya. Mungkin calon-calon yang tidak potensial untuk menang tetap akan survei juga gitu. Tapi data yang mereka lihat itu tidak akan jauh perubahan. Perubahan itu tidak akan jauh signifikan kecuali ada ada gerakan politik yang luar biasa. Tetapi kita melihat bahwa untuk mengejar jadi calon-calon yang di bawah Muflihun dan Agung ini harus punya strategi ekstra untuk mengejar ketertinggalan dari mereka berdua gitu. Ya. Tapi kalau misalnya gini, dari paslon yang lain lah, kalau saya melihat itu, mereka mengklaim bahwasannya diri mereka tertinggi survei dia. Ya kita tidak tahu survei mana yang Ya boleh, ya boleh, klaim-klaim itu boleh saja, enggak apa-apa. Ya mungkin ada juga yang berpikiran, ini mah survei bayaran atau apa. Iya, silakan klaim, enggak, boleh saja. Kalau mereka mau tampilkan ke publik malah bagus. Jika tidak ditampilkan ke publik ya itu rahasia perusahaan mereka. Iya. Tetapi hari ini adalah publik membaca melihat bahwa misalnya begini, kenapa Agung Nugroho itu kuat di Kota Pekanbaru? Mengapa dia menjadi faktor dominan? Ya. Kalau Muflihun itu terjawab bahwa beliau pernah menjabat wali kota ya. 2 tahun itu sangat masif itu. 2 tahun. Sementara Agung udah melakukan kerja-kerja politik itu selama 5 tahun. Menjadi anggota dewan provinsi, meraih suara terbanyak, basisnya dia membuat banyak-banyak gerakan-gerakan politik sehingga hari ini wajar saja jika Agung Nugroho itu menjadi calon dengan tingkat keterpilihan sangat tinggi ya. 34% itu sangat tinggi jika ada 5 calon. Ya. Memang berat ya, 34% dibandingkan tadi Muflihun cuma 22%. Ya, jika Muflihun mengejar Agung Nugroho itu masih masuk akal, masih sangat mungkin. Ya. Karena jaraknya hanya 10%. Ya. Karena ada margin of error-nya kan 4,5%, masih mungkin. Tapi kalau yang mengejar adalah yang 3 yang lain, nah ini ya hebat ya kalau dalam 1 bulan itu bisa menaikkan 50%, bulan keduanya 15%, 30%. Itu dengan syarat Agungnya tidur gitu. Iya. Agung ini misalnya umroh di Mekah 3 bulan gitu. Tapi kalau Agung juga melakukan pergerakan yang sama, nah ini yang agak agak rumit. Iya. Di satu sisi yang di bawah ini ingin mengejar ketinggalan, yang di atas ini tentu tidak mau lagi. Tidak ya, mereka akan melakukan gerakan politik karena begini ya. Biasanya calon-calon yang punya potensi menang, pertama logistik mereka akan bertambah. Pasti. Karena akan banyak orang mendonasikan diri. Tidak ditawarkan mereka. Investor itu tidak ditawarkan, mereka menawarkan diri. Oke. Ya menawarkan diri. Kenapa menawarkan diri? APBD Pekanbaru ini besar. Iya. Ini usulan saja tahun ini 3 triliun ya. Iya, betul. Putaran uangnya besar, kotanya kecil. Iya. Jadi banyak orang akan menginvest. Padahal tidak diminta invest. Iya. Karena peluang menangnya besar. Nah, yang susahnya calon-calon dengan Tidak ada peluang. 5% ini. Iya, mereka iya. investor mau tanam saham ya. Iya. Kira-kira banyak ruginya. Ya kita kan tidak tahu apa yang terjadi ketika nanti dia tidak menanam investor tersebut ternyata dia menang kan. Iya. Nah, salah kaprah. Iya. Jadi makanya saya katakan bahwa menurut analisa saya sebagai masyarakat biasa ini, kompetisi ini ya bersaing antara Agung Nugroho dan Muflihun. Ya. Oke lah, kita di sini tidak menilai hal yang pribadi ya. Ini karena di satu sisi karena Al-Fasir ini mempunyai lembaga survei ataupun dia ikut survei lembaga survei, apa tadi biar kita tidak disalahkan nih. Iya. Lembaga surveinya apa tadi? Ya saya bukan punya lembaga survei, tapi saya pernah ikut bersama LKPI. Ya. Lembaga Konsultan Politik Indonesia, dan itu jauh hari kita sudah foto Pekanbaru. Ya. Jadi kita nih selalu begitu, setiap sebelum mulai kita sudah potret duluan. Oke. Berarti LKPI ini kredibel dong? Iya, jelas. Dong. Periode kemarin juga kita survei juga. Iya. Jadi kita ada salah satu tokoh kemarin periode yang lalu minta survei juga, kita survei di Kota Pekanbaru dan kelihatan hasilnya. Memang nggak jauh berbeda saat itu. Dan kapan lagi nanti survei ini akan nongol? Apakah setelah pencabutan nomor atau memang nanti di akhir September? Iya, September dong. Biasanya begini ya. Biasanya calon-calon wali kota ini seharusnya ya dia melakukan sampai selesai pun nanti 2 kali survei lagi. Dia akan memetakan sejauh mana kekuatannya, siapa yang paling tinggi dan apa strateginya. Biasanya begitu. Nanti seluruh tim itu akan survei dan akan ketahuan. Iya. Nah oleh karena itu
dalam pandangan saya jika melihat peta hari ini, ya inilah data yang tersedia. Dan ada satu lagi di survei ini bahwa masyarakat Pekanbaru ini susah untuk menerima pemimpin perempuan. Itu survei ada? Ada ya? Ada. Jadi kita bisa melihat misalnya kecenderungan masyarakat yang dari suku ini memilih siapa. Itu kan semua dipotret. Secara demografi kan kita bisa lihat semua. Dan kita bisa tahu susah sekali orang Pekanbaru itu menerima kepemimpinan perempuan. Itu kan kalau di Pekanbaru, kalau di Bengkali sama di Hulu kan? Kita surveinya di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Itu memang sudah pasti ya? Berapa persen ketika mereka tidak Jadi masyarakat Pekanbaru yang bisa menerima kepemimpinan perempuan hanya 30%. Hanya 30%. Ya, yang bisa menerima. Yang bisa menerima. 70% masyarakat Pekanbaru belum bisa menerima kepemimpinan perempuan. Ya. Jadi oleh karena itu isu-isu itu kan dikaji dari banyak ragam perspektif, di survei kita bertanya bagaimana memotret masyarakat lebih dekat itu. Yeah. Nah oleh karena itu memang yang buat kita kaget adalah bahwa survei 4 bulan yang lalu khusus Muflihun ya, jatuhnya 10%. Dan itu memang isu korupsi itu sangat sensitif bagi masyarakat Pekanbaru. Karena memang 10% itu memang sangat baru terjun bebas. Ya, dari 24% menjadi 14% itu luar biasa. Tapi itu dimaklumi karena isunya isu korupsi. Jadi memang ini siapapun calon ya, entah hari ini tak akan datang ya. Masyarakat Pekanbaru ini memilih pemimpin itu sangat sangat detail ya. Dari sisi religiositas itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Ya. Merakyat. Jadi orang Pekanbaru ini inginnya pemimpin itu merakyat. Kemudian dia tidak ada ingin pemimpin yang bermasalah. Dia ingin clear, tidak ada berbau-bau kasus korupsi itu tidak, padahal belum ditetapkan. Padahal baru diperiksa, tapi bagi masyarakat Pekanbaru itu mempengaruhi persepsi mereka menentukan pilihan. Terus merakyat ya. Merakyat. Ya, karena di saat ini memang kita mempunyai pemimpinan ya harus bersih religi dan merakyat itu tadi, karena masyarakat Pekanbaru yang sifatnya heterogen penuh dengan etnis macam-macam ini, ya mereka akan melihat nanti kan. Mungkin kalau misalnya bersuku-suku tadi mungkin itu aja pilihannya kan. Iya. Suku Minang, suku Jawa, suku Melayu. Ya, kalau kita lihat lagi data tadi bahwa kecenderungan masyarakat Chinese misalnya keturunan Chinese ya, itu kebanyakan memilih Muflihun. Masyarakat yang berasal dari suku Batak kebanyakan memilih Muflihun. Tetapi yang masyarakat yang berasal dari suku Minang, Melayu, Jawa itu kebanyakan memilih Agung Nugroho. Itu memang dari survei tersebut. Iya, data itu ada. Jadi itu bisa dilihat dan memang bagaimana mengejar ketinggalan tadi itu ya kayak yang lain tadi. Apalagi kan kalau Muflihun sama Agung tidak tidur, ini kan berat sekali bagi yang secara begini ya. Dari kesimpulan surveinya adalah bahwa seluruh calon itu sedikit sekali strong voternya, artinya perubahan itu masih mungkin dilakukan. Tetapi pertanyaannya adalah calon-calon yang mengalami ketertinggalan itu dia harus punya metodologi, dia harus punya cara, dia harus punya konsep untuk menumbangkan kedua kompetitor yang di atas. Dia harus kasih program. Programnya apa untuk masyarakat? Kira-kira kalau mereka terpilih itu mereka mau ngapain? Nah oleh karena itu, dan itu bukan kerja mudah. Kerjanya memang kerja luar biasa berat. Tetapi dalam politik apapun bisa terjadi. Nah oleh karena itu, untuk mengalahkan Agung dan Muflihun, 3 calon yang di bawah tadi harus punya 3 syarat. Pertama, logistiknya besar. Yang kedua, strateginya jitu. Yang ketiga, programnya mantap. Kalau mereka bisa penuhi 3 unsur ini, saya rasa Agung bisa dikalahkan. Tapi kalau misal hanya dengan strategi dan program tapi isi tas tadi tidak ada, susah berat. Iya, tapi kalau cuma pertemuan itu ya saya rasa berat lah untuk mengalahkan 2 calon ini ya. Iya. Jadi guys, kami di sini tidak ada menyinggung masalah hal pribadi. Di sini merupakan hasil survei dari LKPI, Lembaga Konsultan Politik Indonesia. Jadi tidak ada pesanan-pesanan khusus bagi siapa yang dijagokan, siapa yang dijukan. Karena ini menurut data survei dari LKPI tadi sudah menunjukkan bahwa saat ini Agung Nugroho mencapai 34%, sedangkan Muflihun 24%,
Sedangkan Ida tadi hanya Jika disimulasi 5 calon, beliau 3%. hanya 3% sekali. Namun dan yang lain-lainnya Pak Edi Natar dan Istiwati Ayu sebab itu belum masuk karena pendaftaran di last minute hingga kemudian namanya tidak begitu masuk. Nah, karisma sendiri dengan Ida kan lumayan tinggi juga tuh untuk apanya namanya? Untuk wakil. Iya, wakil sendiri. Tapi tetap juga belum mengangkat. Oh ya, wakil kan. Jadi publik kan menilai kedua-duanya ya, baik itu wakil ataupun calon wali kota dan wakilnya. Tapi saya rasa faktor yang paling dominan adalah faktor wali kota. Wali kota. Ya. Misalnya seperti Agung yang wakilnya tidak, ya sangat kecil lah, tidak sampai 1% yang sangat kecil, ya kan? Tetapi karena Agungnya dominan, ya itu. Jadi bisa terbanding, tertutupi ya hal kayak gitu ya. Baik, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan kepada seluruh calon wali kota. Ya. Pertama saya ingin menyampaikan kepada masyarakat dulu nih. Oke. Iya, betul. Kepada masyarakat Pekanbaru tetap pertahankan 3 kriteria tadi. Pertama religius, yang kedua merakyat, yang ketiga bersih dari korupsi. Ini penting untuk kemajuan Kota Pekanbaru. Dan jangan terlibat dalam proses money politik. Nah, itu pasti. Masyarakat jangan terlibat di proses money politik karena itu tidak sehat untuk kita semua. Yang kedua, untuk calon-calon wali kota Pekanbaru, saya rasa Anda semua masih punya kesempatan yang sama untuk memenangkan pertarungan. Tetapi konsep apa yang ingin Anda bawa untuk masyarakat, program apa yang ingin Anda sampaikan, dan yang terakhir, jangan biasa bermain di permukaan. Bermainlah di bawah, bermainlah di masyarakat. Jadi semakin intens Anda semua ke masyarakat, semakin masyarakat mengenal Anda, semakin bagus bagi masyarakat untuk melihat dari dekat ini kira-kira calon yang kita pilih ini seperti apa dan apa programnya. Saya rasa masyarakat Pekanbaru hari ini tuh butuh perubahan. Betul. Mereka butuh kota ini dibenahi. Kota Pekanbaru ini kan kecil, Maika. Kalau kita naik Vespa tuh, Maika, dari Panam ke perbatasan Pelalawan itu hanya 1,5 jam. Jalannya juga bagus sekali. Bayangkan dengan bayangkan kalau calon Bupati Indragiri Hilir, calon Bupati Rokan Hilir, Bupati Rokan Hulu, pulau dilewati, jalannya hancur. Pekanbaru nih jalannya bagus semua, mereka. Cuma masalah Pekanbaru itu ada masalah spesifik. Kira-kira itulah untuk masyarakat dan untuk calon wali kota Pekanbaru. Ya, baik. Itu tadi bincang-bincang saya bersama Alfa Sirin MB, salah satu tokoh politik yang mudah sekali berkarya, tidak kaleng-kaleng guys. Ya, kita akan tunggu pada tanggal 27 November nanti. Apapun pilihan Anda, itu yang akan membawa Pekanbaru lebih baik tentunya. Jangan menggunakan money politik, hindari hal-hal kayak gitu. Kita memilih pemimpin yang bersih. Saya Kasaputra menundur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.